Katsira. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Sirah Nabawiyah. Namun tentunya muqtadal hal, baru 1-2 hari ini kita memasuki tahun baru Hijriyah, yaitu bulan Muharram 1443. Baru beberapa bulan rasanya kita memasuki bulan Muharram 1442. Saat ini sudah memasuki tahun baru kembali, tahun baru Hijriyah 1443, yang tentunya kita diingatkan pertama umur kita semakin berkurang, angkanya saja bertambah namun umur kita hakikatnya berkurang. Pun demikian umur dunia ini semakin hari semakin berkurang. Jadi bagi seorang muslim mukmin, berkurangnya umur, baik umur kita, umur diri sendiri maupun umur dunia, harus selalu diingat agar senantiasa kita mawas diri. Terlebih saat ini kita berada di satu kondisi di mana pandemik masih tetap betah rupanya. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bagi kita seorang mukmin muslim, jangan pernah panik, jangan pernah merasa galau, karena kematian itu sudah pasti dan malaikat Israel tidak akan pernah salah alamat, ya. Semua sudah tercatat, tinggal kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya mengingatkan diri saya, umum kita semuanya, agar kita selalu ingat, selalu waspada, karena kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Tidak harus dengan pandemik, tidak harus dengan wabah. Dalam kondisi biasa pun kematian tidak akan pernah terhalang jika sudah sampai pada waktunya. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan mengenang satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan peristiwa ini harus selalu dikenang, harus selalu kita jadikan barometer dalam langkah dakwah kita, dalam perjuangan mempertahankan akidah agama kita dan syiarkannya, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Karena Muharram identik dengan hijrahnya Nabi SAW, karena dijadikan awal penanggalan ataupun tahun dalam agama kita itu, karena mengingat satu peristiwa yang sangat amat luar biasa, yaitu berpindahnya Nabi SAW atau berhijrahnya Nabi SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga makna hijrah ini ada makna lugawiyah, atau secara lugawi ada istilah, ada syar'i. Sehingga para ahli sejarah membagi ada makna hijrah bermakna hijrah makaniyah, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain. Kemudian juga ada yang namanya hijrah imaniyah, hijrah dari kekufuran kepada keimanan. Kemudian hijrah amaliyah, amal perbuatan dari yang tidak baik kepada amal yang lebih baik, kepada amal yang baik dan lebih baik. Dari sebelumnya belum istiqamah kepada keistiqamahan dan seterusnya. Pada saat ini saya Al-Fakir akan menyampaikan, mungkin kita karena terlalu luas ya makna hijrah itu, dan tentunya tidak akan cukup setengah atau 1 jam, maka kita persingkat mengingat waktu juga mengenai peristiwa hijrah Nabi SAW
dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi amin. Qala tala'ul hijrati wa ba'da an tammat bai'atul aqabati tsaniyah wa riyal islam fi ta'sis watanillah wasat as-sahra'i tamuj bil kufri wal jahalah lahu akhtaru kasbin hasal alaihi al-islam منذ بداية دعوته أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن ولم يكن معنى الهجرة إلى إهدار المصالح وتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أول الطريق أو نهايتها وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمحض عنه من قلاقل وأحزان وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية مسلمين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة. Rasulullah SAW mengizinkan umatnya, mengizinkan kaum muslimin di Makkah Al-Mukarramah untuk segera berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ila hadzal watan, ke negeri ini, maksudnya adalah negeri Madinah Al-Munawwarah. Walam yakun ma'na al-hijrat illa ihdarud dam, illa ihdarul masalih. Dan pada saat itu mana hijrah bisa dikatakan dibatasi dengan pertama mengabaikan kepentingan pribadi. Mereka meninggalkan urusan-urusan atau kepentingan pribadi. Wa tadhiyat bil amwal, dan juga mengorbankan harta benda. Wa najat bil syakhs fahasab, dan juga untuk keselamatan pribadi. Pertama, mereka meninggalkan ataupun mengabaikan kemaslahatan, kemudian mengorbankan harta benda mereka demi keselamatan masing-masing. Kita tahu bahwa beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi awal, seperti contohnya Sayyidina Suhaib, ketika beliau hendak berhijrah, beliau dicegah oleh kaum musyrikin Makkah, oleh Abu Jahal CS, oleh kaum Quraisy Makkah, al-musyrikun. Mereka mengatakan, dulu kamu datang ke tempat kami dalam keadaan hina dan miskin. Sekarang setelah kamu bergabung dengan kami, tinggal di tempat kami, maka kamu pun menjadi sejahtera, kaya raya, dengan harta yang melimpah. Nah, Sayyidina Suhaib memahami akan hal ini. Beliau dengan tegas menjawab, apakah kalian akan mengizinkan aku jika aku serahkan semua harta benda kepada kalian? Tentu saja, kata mereka. Maka tanpa bakbi ibu begitu ya, langsung harta benda diserahkan kepada mereka dan beliau pun hijrah. Peristiwa ini terdengar oleh Nabi SAW, maka Nabi menyatakan, beruntunglah Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Jadi beliau tidak mempedulikan harta benda yang luar biasa melimpah, hasil jerih payah beliau demi akidah Islamiyah, demi keimanannya. Maka beliau serahkan kepada kaum musyrikin. Jadi setelah Nabi mendapatkan tantangan yang sangat hebat dan sangat dahsyat dari kaum kufar musyrikin Mekah, di mana banyak sahabatnya bukan hanya disiksa tapi juga dibunuh, maka beliau pun mempersiapkan generasi dai-dai yang handal seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, diutus ke Madinah Al-Munawwarah untuk berdakwah di sana door to door. Di samping memang ada beberapa puluh yang sudah berbaiat dari sejak awal, dan ini dalam rangka persiapan. Jadi ketika kita berbicara hijrah, tidak hanya berbicara tentang perpindahan Nabi ke Madinah, kemudian berbicara tentang bagaimana mukjizat Nabi SAW ketika keluar dari rumah pada saat itu. Kaum musyrikin Mekah, satu riwayat mengatakan tidak kurang dari 50 orang pemuda yang siap membunuh Nabi dengan pedang terhunus di tangan. Tiba-tiba mereka tertidur dengan lelap, maka Nabi pun keluar dengan membaca beberapa ayat dari awal surat Yasin, tapi satu riwayat mengatakan hanya satu ayat saja, yaitu ayat ke-36. Wa ja'alna min baini aydihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun
riwayat yang lain beliau mengambil pasir kemudian diletakkan di atas kepala mereka. Mereka pun tertidur dengan lelap. Nah, bukan hanya mengisahkan sebatas mukjizat ataupun karamah yang dapatkan Nabi SAW yang datang dari Allah tentunya, tapi ada hikmah pelajaran yang sungguh luar biasa sangat besar untuk kita. Kita harus perhatikan bagaimana persiapan Nabi SAW, bagaimana persiapan lahir batin para sahabat ketika mendapat izin dari Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah, hingga mereka rela mengorbankan harta benda, bahkan harus berpisah dengan keluarga tercinta. Suami berpisah dengan istrinya, bahkan istri berpisah dari suami, dari keluarga mereka. Dan ini dengan resiko ancamannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Nyawa ini kaitannya. Dan mereka pun berhijrah ke Madinah. Kalau dikatakan oleh muallif di sini mustaqbal mubham, masa depan yang masih suram sebetulnya. Karena belum ada kepastian, belum ada kejelasan apa yang akan mereka hadapi di sana. Kesejahteraankah? Keamanankah? Jadi murni keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mereka samina wa ata'na demi menjaga keimanan, keislaman mereka. Padahal pada saat itu belum diturunkan syariat salat, puasa dan sebagainya. 13 tahun tercatat dalam sejarah Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah hanya menanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa luar biasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-sabiqunal awwalun, generasi awal ini. Nah, berbeda dengan umat akhir zaman, sudah paham tentang wajibnya salat, ya, wajibnya puasa, kemudian fadilah berbagai macam amal ibadah. Tapi kita saksikan, dan barangkali nggak usah orang lain, kita sendiri tidak ada setai kukunya dibanding dengan keimanan para sahabatul anhum ajma'in. Mereka bersyahadat mantap, apapun yang terjadi rela mengorbankan jiwa raganya. Nah, kita persingkat generasi awal yang berhijrah sebelum Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengizinkan umatnya terlebih dahulu, masyarakat terlebih dahulu. Tercatat dalam sejarah yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah, diikuti istrinya dan anak-anaknya. Walaupun terjadi pertengkaran hebat dengan keluarganya, tapi pada akhirnya Abu Salamah berhasil dan juga anak istrinya menyusul kemudian ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah itu diikuti oleh Suhaib yang tadi sudah disampaikan. Namun ujian bagi Suhaib tidak kalah ringannya. Beliau seorang yang tajir, salah satu yang tajir, memiliki harta yang melimpah. Kemudian dicegat oleh petinggi Quraisy Mekah, kaum musyrikin, dengan perkataan seperti yang tadi disampaikan. Kau dulu datang ke sini dalam keadaan hina dan melarat, miskin. Sekarang sudah kaya raya, kau mau pergi bersama Muhammad gitu. Beliau menangkap dari apa yang dipermasalahkan ini. Apakah jika harta bendaku aku serahkan kepada kalian semua, kalian mengizinkan aku hijrah? Iyalah, katanya. Tentu saja jika kau tinggalkan hartamu di sini. Maka beliau pun menyerahkan semua harta bendanya dan beliau pun hijrah ke sana, tanpa membawa kendaraan atau apapun. Dalam artian harta yang banyak itu diserahkan demi menjaga keimanan. Kalau di akhir zaman kita berbalik dengan hanya beberapa bungkus sarimi, konon kata begitu ya, diiming-imingi jabatan dan sebagainya, rela juga. Ya, waliyadzubillah. Dulu harta bendanya diserahkan. Ini contohkan oleh Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Maka ketika hal ini terdengar oleh Nabi SAW, Nabi menyatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Artinya bahwa Suhaib mendapat jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian generasi berikutnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab bersama Ayyash dan juga Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-Asi. Mereka berjanji untuk bertemu di satu tempat. Jadi hijrah masing-masing, kemudian mereka nanti bertemu di sana. Namun apa yang terjadi? Hisham tidak berhasil
tidak berhasil lolos. Beliau disergap dan ditangkap oleh musyrikin Mekah dan ditahan. Maka yang berhasil lolos Sayyidina Umar Al-Khattab dengan Iyash. Iyash diam-diam keluar. Adapun Sayyidina Umar Al-Khattab sering kami sampaikan dan guru kita pun sering insyaallah menyampaikan bagaimana hijrah Sayyidina Umar. Beliau tidak sembunyi-sembunyi, beliau tidak diam-diam, justru beliau berhijrah dengan terang-terangan. Dengan mencabut pedang, menghunus pedang, beliau bawa kudanya kemudian keliling-keliling di kota Mekah dan beliau berkata, kalau boleh katakan berteriak-teriak, siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anak menjadi yatim, halangi Umar untuk hijrah ke Madinah. Bahkan beliau menantang, kita bertemu di belakang gunung ini, di balik gunung ini. Tapi seorang pun tidak ada yang berani meladeninya. Maka Sayyidina Umar melenggang dengan begitu aman dan nyaman. Dan berjumpalah dengan Iyash. Lalu kemudian setibanya di Kuba, beliau berdua beristirahat di sana. Namun ternyata tanpa diduga Abu Jahal bersama saudaranya, yaitu Al-Harith, menyusul sampai juga di sana. Karena masih bersaudara dengan Iyash. Abu Jahal meminta kepada Iyash agar segera kembali ke Mekah dengan alasan, wahai Iyash, ibumu bernazar, dia tidak akan pernah menyisir rambutnya dan dia akan terus berjemur di bawah terik matahari sebelum melihat wajahmu, Iyash. Artinya dia tidak akan pernah berlindung dari panasnya terik matahari di musim panas itu sebelum dia berjumpa denganmu, sebelum dia melihat wajahmu. Mendengar kalimat ini, Iyash mulai galau. Lalu Sayyidina Umar dengan sikap berkata kepada Iyash, dalam arti meneguhkan keyakinannya, memantapkan keimanannya. Iyash, ketahuilah, jangan kau dengar, kalau bahasa gampangnya, jangan kau dengar ajakan atau bujukan saudaramu ini. Sesungguhnya ibumu, jikapun bernada demikian, nanti kalau dia tersiksa oleh kutunya pasti akan menyisir juga. Akan menyisir juga rambutnya. Dan jika kepanasan dengan terik matahari, dia akan berlindung juga. Sudah, jangan kau hiraukan. Tapi apa yang terjadi? Iyash lebih memilih kembali ke Makkah. Akhirnya beliau pun mengatakan kepada Sayyidina Umar, dengan amat terpaksa kami harus ikut mereka karena tidak tega ya dengan nazar ibunya itu. Nah, di sini dalam redaksi teksnya begini, walamma qadima al-Madinah wa nazala bi Quba qadima Abu Jahl wa akhul Al-Harith ila Iyash. Tatkala qadima ini domirnya untuk dua orang, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dengan Iyash al-Madinata, tiba di Madinah al-Munawwarah, wa nazala bi Quba, beliau berdua singgah di Quba, ya, tempat di mana Nabi SAW nanti ya sebelum masuk ke Madinah beliau juga singgah di Quba. Namun pada saat itu belum ada masjid ya. Ketika Sayyidina Umar tiba di sana belum ada masjid, masih berbentuk padang pasir atau perkampungan. Nah, karena masjid pertama didirikan oleh Rasulullah SAW di Quba selama 4 hari Nabi di sana. Qadima Abu Jahlin, tanpa diduga tibalah Abu Jahal wa akhuhu dan saudaranya itu Al-Harith ila Iyash. Mereka berdua langsung mendatangi Iyash. Lalu ia berkata, faqala lahu, dua-duanya berkata, inna ummaka qad nadharat, sesungguhnya ibumu wahai Iyash telah bernadar, Allah ya mustara'saha mustud, tidak akan pernah menyisir rambutnya. Artinya seorang wanita jika tersiksa dengan kutu, apa banyak kutu di rambutnya, itu akan tersiksa jika tidak menyisir. Wala tastadillu bisyamsin hatta taraka, dan dia pun tidak akan pernah berlindung dari panas terik matahari, dia akan terus berjemur gitu di tengah teriknya panas matahari musim panas itu, sehingga ia melihat engkau wahai Iyash. Faraqqalaha, maka Iyash pun, hati Iyash pun bergetar gitu ya, menjadi ya, tidak tega mendengar kalimat itu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Iyash, annahu wallahi iyuridukal qaum illa liyuftinuk, demi Allah wa Iyash, kaummu atau kedua orang ini sesungguhnya mereka ingin memperdayaimu dari agamamu, fahdarhum, maka berhati-hati, waspadalah dengan mereka.
fa wallahi law adha ummakal qamlu lam tashatat. Demi Allah, andai kutu-kutu ibumu itu menyiksa dia, menyiksa ibumu, pasti dia akan menyisir juga rambutnya, katanya. Walau qad ishtadda 'alaiha harrun walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lasadallat. Dan sungguh jika terik panas matahari di musim panas ini menyengat dia, menyiksa dia, dia pun pasti akan berlindung, katanya. Fa aba Iyash ilal khuruj ma'ahuma. Tapi ternyata Iyash lebih memilih kembali bersama Abu Jahal dan Haris itu. Namun Sayyidina Umar bin Khattab dalam kondisi seperti ini beliau masih bisa menguasai diri. Padahal beliau kita tahu dari sejarah bagaimana ketegasannya, bagaimana kepribadiannya. Tapi tetap beliau masih menahan diri. Sehingga beliau mengatakan, jika itu keputusanmu, fakhudh naqati. Amma idza qad fa'alta ma fa'alta, fakhudh naqati hadhihi. Fa innaha naqatun najibah. Jika itu keputusanmu, ambillah ontaku ini. Gunakanlah ontaku ini. Karena ontaku ini onta yang pintar, kan? Onta yang nurut, onta yang baik. Maka Iyash pun mengambil ontanya Sayyidina Umar bin Khattab setelah diizinkan, dan beliau pun menunggangi onta itu. Singkatnya, ternyata sampai di satu tempat perjalanan sebelum Makkah Al-Mukarramah, Abu Jahal pun berkata kepada Iyash, wahai Iyash, sungguh ontaku ini sudah keletihan gitu. Ontaku ini nampaknya sangat letih sekali. Kita istirahat sejenak di sini. Setelah berhenti, lalu kemudian Abu Jahal pun berkata begini, bagaimana kalau aku ikut bersamamu? Engkau memboncengku dengan ontamu itu. Maka Iyash pun tanpa ada kecurigaan langsung mengizinkan Abu Jahal naik di ontanya. Maka begitu naik, tidak lama kemudian Abu Jahal pun menyekap Iyash, kemudian diikat oleh siapa? Abu Jahal dengan Haris itu saudaranya. Disekap, kemudian diikat dan dibawa ke Mekah. Nah, inilah jebakan dari Abu Jahal yang memang menaruh kebencian kepada siapapun yang memeluk agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam yang mulia ini. Lalu dibawa ke Mekah. Nah, ini singkat kisah daripada perjalanan hijrah dari generasi awal. Yang pertama tadi sudah disampaikan, Abu Salamah beserta disusul dengan istri dan anaknya, kemudian kelompok Suhaib, dan kemudian Sayyidina Umar dengan Iyash. Namun sayang Iyash sampai di Kuba disusul oleh Abu Jahal dan saudaranya, kemudian disampaikan seperti tadi yang sudah disampaikan. Iyash pun akhirnya kembali ke Mekah. Adapun Hisham tidak berhasil lolos, dia ditangkap dan disekap oleh penduduk musyrikin Mekah. Adapun Nabi SAW masih tetap tinggal di Mekah Al-Mukarramah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali kan wajhan. Sampai kapan nih? Dari setelah hijrahnya mereka ini, atau dari Bai'at Aqabah lah tepatnya, kurang lebih 2 bulan setengah atau 3 bulan kurang, 2 bulan setengahan. Ya, dalam sejarah satu versi mengatakan 2 bulan setengah, versi yang lain 2 bulan lebih. Itu pun ketika Sayyidina Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini, Nabi mengatakan, kita jangan dulu berhijrah kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Aku masih menunggu izin dari Allah. Bahkan sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya atau berkata, wahai Rasulullah, apakah dalam situasi seperti ini masih menunggu izin? Kata beliau, iya, kata Nabi. Ini luar biasa. Jadi dari mulai perjalanan sahabat, kemudian sikap Nabi SAW menunjukkan bagaimana ketakwaan keimanan beliau SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam segala situasi pun tetap tidak pernah berubah. Tidak pernah ada rasa berubah dalam arti yang negatif. Tetap tenang, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Tepatnya tanggal 26 bulan Safar, hari Kamis pada saat itu, ada pertemuan besar yang mungkin sering kami istilahkan ini semacam munaslub, ya, musyawarah nasional luar biasa ini, yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya,
Abu Jahal langsung memimpin pertemuan itu. Ya, dia mengundang para tokoh, dan pada saat itu dan beberapa kitab tarikh, iblis pun ikut, ya, ikut berembuk di situ, ikut campur dalam pertemuan itu dengan menyerupai seorang kakek tua dan mengaku berasal dari Najd. Maka dia pun dipersilakan dengan dihormati karena dia mengaku seorang syekh dari Najd. Maka pendapatnya pun sangat diperhitungkan. Maka dimulailah persidangan dari mulai pagi hari Kamis 26 Safar. Apa maksud tujuan diadakan pertemuan ini atau munaslub ini begitu? Ternyata temanya satu. Bagaimana cara menjegal dakwah Nabi SAW, menyetop dakwahnya Nabi SAW. Berbagai macam usulan disampaikan. Dari mulai usulan kita penjarakan saja di bawah tanah, ditolak. Kita asingkan saja keluar dari Mekah ini. Kita usir dari Mekah dan kita asingkan. Ditolak juga. Tentu dengan argumen yang logik. Di antaranya Abu Jahal menolak. Kalau dia diasingkan keluar, nanti dia membuat kekuatan di sana, lalu kemudian dia punya pasukan dan menyerang balik, itu senjata makan tuan artinya. Nah, dia pun mengakui bahwa dakwahnya Muhammad ini sungguh luar biasa katanya, mengandung sihir. Ya, jadi mudah sekali orang terpengaruh. Nah, bagaimana kalau di sana ternyata banyak orang terpengaruh? Pun demikian ketika diusulkan untuk dipenjara bawah tanah, akhirnya ditolak. Terakhir Abu Jahal sendiri yang menyampaikan ide gilanya ya. Apa yang dia sampaikan? Sudah, kita lenyapkan saja Muhammad. Dan ini langsung disetujui oleh iblis itu. Dia mengatakan, ini baru nih pendapat yang ajib ini katanya. Pendapat yang jitu ini, pendapat yang luar biasa. Agar kita tenang, sudah, kita lenyapkanlah saja Muhammad. Ada yang usul, bagaimana kalau ternyata Bani Hashim, ya, mereka menuntut kepada kita. Karena kisos berjalan pada saat itu. Akhirnya dia pun menyampaikan siasat yang juga sama siasat gilanya. Ya, kita kan tidak sendiri. Kita tidak hanya satu kabilah. Kita terdiri banyak kabilah. Kita mengutus dari setiap kabilah ini satu orang, ya, untuk melakukan misi ini. Sehingga nanti dia tidak mungkin menuntut kisos kepada kita. Karena semua kita terlibat. Maka dengan prinsip lebih cepat lebih baik, dipilihlah para pemuda yang pemberani, ya, atau boleh dikatakan jawara-jawara pilih tandingnya begitu, ya, Raja Tega. Setiap kabilah mengutus satu orang. Dalam satu versi terkumpul 50 orang, tapi versi yang lain kurang dari itu. Dengan dibekali pedang yang sangat tajam, maka langsung malam harinya, tepat malam Jumat 27 Safar, ya, mereka bergerak menuju rumah Rasulullah SAW, dan mereka pun mengepung rumah Rasulullah. Tujuannya satu, untuk membunuh Nabi SAW. Jadi sudah sampai pada puncak kebencian mereka, ya, kegalauan mereka, kekhawatiran mereka dengan dakwahnya Rasulullah SAW yang kian hari semakin luar biasa, semakin banyak yang mengikuti beliau. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk memberikan informasi kepada Rasulullah SAW, sekaligus memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang dalam rumah pada saat itu, kalau bertanya rumahnya di mana, rumah Nabi. Nah, jadi kalau yang ada sekarang dijadikan library itu adalah maulidnya, tempat lahir Nabi SAW. Adapun rumah beliau bersama Sayyidah Khadijah, jika kita keluar dari Bab As-Salam, ya, ke arah sebelah timur dari Masjid Al-Haram, maka tengok setelah 50 meter, 100 meteran kurang lebih, tengok ke sebelah kiri, di situ ada fasilitas umum, ya, toilet, ya, dan tempat berwudu di sana. Nah, kemudian ada lorong di situ. Nah, masuk di lorong situlah, ya, ke atas menuju pasar itulah, ya, rumah Nabi SAW. Jadi kanan kirinya toilet, ya, termasuk dalam kawasan fasilitas umum di situ. Ya, tempat buang hajat, buang air kecil di situ. Maka seorang ahli sejarah yang tahu persis
tempat itu karena beliau juga bersanad ya. Ketika menyampaikan ini beliau tak kuasa untuk menahan air matanya. Jadi tempat seperti itu. Ya, kanan kirinya sudah toilet dan itu lorong di sana. Di situ tempat wahyu diturunkan. Bagaimana Nabi berkhalwat beribadah kepada Allah sebelum beliau dengan ibadah yang memang ada ikhtilaf di antara ulama. Ibadah apa yang Rasulullah lakukan pada saat itu? Salatkah atau tafakkur fi ayatillah kah? Atau ibadah berdasarkan milah Ibrahim? Nah, yang jelas disitulah tempatnya. Berapa kali wahyu turun, termasuk perintah Nabi SAW untuk berhijrah di sana pula. Dengan izin Allah, Rasulullah SAW pada saat itu ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali masih muda belia itu, karena termasuk salah seorang pemuda yang masuk Islam lebih awal, ya. Atau dari kalangan ya kanak-kanak lah begitu. Maka beliau berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib agar beliau menempati posisi beliau, menggantikan posisi beliau di tempat tidurnya. Beliau akan berhijrah. Tentu Ali tahu resiko apa yang akan dihadapi, karena pada saat itu kaum musyrikin sudah betul-betul gerah. Kaum musyrikin sudah banyak melakukan manuver, melakukan penyiksaan dan lain sebagainya kepada pengikut Muhammad SAW taslimah katsira. Bahkan melecehkan Nabi, ya, menghina Nabi. Beberapa kali Nabi dipermalukan, bahkan berupaya untuk menyakiti Nabi. Nah, maka dengan segala resiko Sayyidina Ali mengatakan kalau boleh disederhanakan samina wa ata'na. Tidak banyak bak bibu. Tidak ada dalam sejarah cerita bahwa Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saya tidak ikut saja dengan engkau? Saya ikut bareng sama engkau ya Rasulullah. Masa saya ditinggal sendirian di sini begitu? Tidak. Tapi Sayyidina Ali dengan tenangnya menggantikan posisi Nabi dan menggunakan selimut Nabi Rasulullah SAW. Nabi pun keluar dengan membaca beberapa ayat daripada surat Yasin, namun di antara riwayat yang masyhur satu ayat ke-36, ya, wa ja'alna min baini aydihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Beliau pun keluar dan mereka tertidur dengan begitu lelap, dan Rasulullah pun meletakkan pasir di atas kepala mereka. Tapi Nabi tidak langsung serta-merta berhijrah ke Madinah. Di sini Nabi tidak mengandalkan dan bertanda kutip ya segala sesuatu dengan doa dan menanti mukjizat gitu, mengandalkan kenabiannya. Tidak. Nabi pun menunjukkan bagaimana a'rad basyariahnya, sifat kemanusiaannya. Dan ini yang patut kita contoh, bahwa usaha yang besar harus juga dibarengi dengan rencana yang matang, persiapan yang matang, dan juga siap menghadapi resiko yang sangat besar. Maka dari mulai persiapan, setelah beliau mengizinkan para sahabatnya, umatnya untuk berhijrah terlebih dahulu, beliau pun mempersiapkan diri sambil menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta beliau, ya udah kita hijrah saja tanpa menanti perintah dari Allah, tanpa menunggu isyarat dari Allah. Tidak begitu. Nabi tetap menunggu perintah dari Allah hingga turun perintah itu, maka beliau pun bergerak. Kemana? Beliau bergerak menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dulu pernah kita sampaikan di mana letak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada akhir tarikh mengatakan bahwa jika ikhwah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, bagi yang sudah, kami ingatkan di sana ada Hilton Tower ya, dan di bawah Hilton Tower ada KFC. Nah, persis di KFC itulah dulu bekas rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. KFC yang ada sekarang di Hilton Tower itu. Jadi seberangan. Kalau rumah Nabi di arah timur Masjid Al-Haram, ya kurang lebih 100 meteran atau 150 meter, ya kurang lebih. Nah ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di sebelah barat ke selatan. Apa barat selatan itu? Jadi beliau nyebrang tuh, kalau posisi masjid saat ini ya menyeberang. Waktu itu belum ada tembok-tembok ya, masih hanya Ka'bah begitu, masih hamparan padang pasir. Beliau di malam hari, Masya Allah, menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan beliau pun menyampaikan bahwa beliau diperintahkan untuk hijrah dan mengajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menemani beliau. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun dengan serta-merta sami'na wa ata'na, as-suhbah, as-suhbah, kami siap menemani engkau ya Rasulullah. Jadi tidak ada, ya Rasulullah ini kan masih malam,
kita nanti besok saja. Engkau kan Nabi Rasul, tinggal bermohon kepada Allah, selesai sudah. Biar mereka dimusnahkan atau biar kita diselamatkan, kita di sini saja. Ternyata tidak. Tetap sisi kemanusiaannya juga diperlihatkan kepada kita. Beliau bergerak, dan ini yang unik, tidak langsung menuju Madinah. Dan kita tahu posisi Madinah dari Makkah itu di sebelah utara. Mestinya ke utara, tapi beliau mengambil jalur selatan. Kemana beliau menuju? Ternyata ke sebuah gunung, salah satu gunung yang sangat terkenal dan sekarang dikenal dengan Jabal Thur. Beliau naik ke sana ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai di puncak, turun sedikit ke bawah. Kalau sudah sampai di puncak itu ke arah kanan sedikit, di situ ada bongkahan batu, celah saja sebetulnya. Oleh orang Arab dikatakan gua. Sebetulnya kalau gua ya bukan identik dengan gua seperti di kita ini. Hanya bongkahan batu, bolong begitu. Jadi ada susunan batu, jika kita masuk cukuplah satu orang tuh di pertengahan itu. Ya, untuk memasukinya di dalam cukup 2-3 orang. Ada sempit lah untuk masuknya itu. Ya, di dalam cukup 2-3 orang. Kemudian bisa keluar dari ujung sana. Berbeda dengan Gua Hira. Kalau Gua Hira buntu dia, masuk sudah harus keluar dari situ. Tapi Gua Thur bisa masuk dari ujung atas, kemudian keluar dari bawah. Nah, masuklah beliau ke sana. Berapa hari beliau bersembunyi di sana? Kalau harus dikatakan bersembunyi, 3 hari 3 malam. 3 malam tepatnya. Dari malam Jumat, karena pada saat itu langsung malam Sabtu, malam Ahad, dan malam Senin beliau bergerak lagi. Nah, selama beliau tinggal di sana, ini kalau dikatakan strategi mengecoh musuh ini. Ya, karena mereka tahu pasti ke Madinah ini. Maka ada saat itu disayembarakan kan. Karena tahu bahwa 50 orang tadi yang diutus untuk membunuh Nabi tidak berhasil, hebohlah sudah. Ya, viral itu sudah bahwa Nabi Muhammad lolos. Sehingga Abu Jahal CS membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, pokoknya 100 ekor unta merah hadiahnya. Disebar ke berbagai kabilah. Terdengarlah oleh Suraqah waktu itu ya, yang serakah juga. Kalau yang lain bergabung dengan yang lain, bagaimana bisa mendapatkan Muhammad. Tapi Suraqah tidak. Dia diam-diam hanya membawa 1 orang saja untuk menemani dia. Dia kejar dan dia punya keahlian. Ya, teman punya keahlian untuk melacak jejak seseorang. Dan dialah yang berhasil menemukan Nabi SAW. Namun 3 kali, setiap kali beliau akan menebaskan pedangnya, kudanya terjungkal dan dia pun jatuh. Tapi Nabi dengan sikap rahmatan alaminnya luar biasa, beliau membantu membangunkan. Padahal pastilah Nabi tahu dengan pedang terhunus ini pasti akan berbuat sesuatu ini. Tapi Nabi membangunkan dengan mengingatkan, hati-hati gitu. Berjalan lagi, dikejar lagi 2 kali sampai 3 kali, pada akhirnya dia pun bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Adalah perjanjian di sana bahwa pertama, jangan kau beritahukan kepada siapapun tentang keberadaanku. Disepakati. Kedua, nanti suatu saat gelang kaisar Persia itu akan diberikan kepada dia, kepada Suraqah. Dan kesepakatan ini disepakati dan Suraqah pun kembali dengan tanpa memberitahukan kepada siapapun. Dan subhanallah, di masa Sayyidina Umar Al-Khattab dengan mengutus Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Persia ditaklukkan, yang dulu sudah kita sampaikan kisahnya yang luar biasa. Dan pada saat itulah Sayyidina Umar Al-Khattab, tentu Rasulullah sudah wafat ya ini, pada kekhilafan Sayyidina Umar. Maka apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW diberikan kepada Suraqah. Namun Suraqah sahabat yang luar biasa, beliau pun tahu diri ya, dan dengan segala keikhlasannya beliau infakkan lagi ya, tidak dimiliki oleh pribadi dalam satu versi seperti itu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat kisah, malam Senin beliau bergegas berangkat. Namun ada 4 orang yang membantu Rasulullah SAW selama di sana. Pertama, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Inilah pentingnya informasi. Jadi Abdullah bin Abu Bakar Siddiq ditugaskan menjadi informan. Ya, untuk memata-matai pergerakan ini kaum Quraisy Mekah. Jadi beliau tetap di Mekah tapi memperhatikan bagaimana kondisi Mekah. Kemudian ketika gelap beliau pun naik memberikan informasi bagaimana kondisi saat itu. Lalu yang kedua, Sayyidina Asma binti Abu Bakar Siddiq.
Bayangkan, dua bersaudara ini, adik kakak ini luar biasa. Sayyidah Asma seorang wanita yang luar biasa. Bahkan satu riwayat di sini pun dijelaskan, ketika Rasulullah tahu Abu Jahal tahu nih Rasulullah lolos, maka beliau Abu Jahal langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengepung rumah Abu Bakar Siddiq. Pasti ini bersama Abu Bakar Siddiq ini, karena dia sahabat karibnya ini. Maka dikepunglah rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian diketuk dan yang keluar Sayyidah Asma. Abu Jahal sendiri yang menginterogasi, di mana bapakmu? Mana Muhammad? Kata Sayyidah Asma dengan tenang, kami tidak tahu. Sampai pada akhirnya pertanyaan yang berikutnya dengan melayangkan tangan, ditempeleng, dipukul tuh pipi siapa? Sayyidah Asma dengan sekerasnya. Dalam kitab dijelaskan sampai antingnya itu lepas. Antum bisa bayangkan kalau nempeleng wanita dan antingnya sampai lepas itu berarti kerasnya kayak gimana. Tapi tetap beliau tidak memberitahukan keberadaan ayahandanya yang mendampingi Nabi SAW. Alih-alih memberitahukan, bahkan beliau berjuang bagaimana mengantarkan makanan. Jadi pagi hari beliau sudah turun dan malam beliau bergerak. Antum bisa bayangkan posisi Jabal Sur begitu terjal dan curamnya itu. Sekarang sudah nyaman ya, sudah setiap tahun dilalui oleh para jamaah haji dan jamaah umroh. Dipastikan setiap ada jamaah umroh ke sana dari Indonesia, dari Pakistan, dari mana pasti ada yang naik. Mereka napaktilah saja, ingin tahu di mana dulu Rasulullah bersembunyi. Ya, sudah nyaman lah sekarang itu. Kalau dulu kan bisa dibayangkan itu 2 kali lipat mungkin dari Jabal Nur, ya, tingginya itu. Nah, beliau bolak-balik selama sekian hari itu. Kemudian ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ditugaskan untuk menggembalkan kambing di sekitar mulut gua. Nah, ini untuk menghilangkan jejak juga itu. Ya. Dan kemudian memerahkan susu kambing untuk dihilangkan dan diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Uraikid. Dia seorang musyrik, ya, tidak sempat bersyahadat. Dialah yang menjadi penunjuk jalan, dibayar oleh Nabi SAW. Nah, dari sini ulama mengambil satu kesimpulan bahwa boleh bermuamalah dengan kafir, ya, dalam hal-hal yang tentunya tidak mengganggu akidah. Ya, dia dimanfaatkan oleh Nabi untuk menunjukkan jalan yang tidak lazim, yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, beliau mengambil jalur selatan, kemudian nanti muncul di Laut Merah, kemudian langsung nembus akhirnya ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi memang jalur yang yang tidak biasa dilalui oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini kan satu strategi dan luar biasa. Jadi beliau dalam tanda kutip ya mengecoh lawan. Madinah berada di arah utara, tapi beliau berangkat ke selatan. Dan terlacak waktu itu jelas dalam riwayat, semua kitab-kitab sejarah yang mengisahkan tentang hijrah Nabi mengatakan ini sepakat bahwa mereka berhasil tuh ya mengikuti jejak Nabi sampai di atas gua itu. Namun dengan izin Allah mereka tidak berhasil masuk, karena di antara mereka Allah jadikan perselisihan yang luar biasa. Karena tiba-tiba saja ada burung dara membuat sarang lalu bertelur, kemudian juga ankabut, laba-laba membuat sarang di situ juga menutupi mulut gua itu, sehingga tidak curiga kalau di dalamnya ada 2 manusia mulia yang luar biasa. Salah satunya Nabi kita Muhammad SAW Tasimah Katira. Sehingga mereka pun mengurungkan untuk masuk ke dalam gua itu. Karena tidak logik, sarang laba-laba satu helai pun tidak ada yang terputus gitu, tidak ada yang rusak. Kemudian burung dara pun asyik mengerami telurnya di situ. Nah, ini mukjizat ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang peruntukan hanya untuk para nabi ya, alaihi wassalatu wassalam. Kalau para wali kan beda, karamah ya. Maka mereka pun kembali dengan tangan hampa. Nah, inilah pertolongan dari Allah yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita lihat, jangan hanya dari sisi syar'inya, tapi juga taktik dan strategi. Maksudnya jangan hanya batinnya tapi lahiriahnya. Bagaimana persiapan Nabi, bagaimana taktik dan strategi yang Nabi lakukan demi menuju satu tempat ataupun kelancaran satu cita-cita yang luar biasa. Beliau harus mengecoh lawan, kemudian juga menggunakan strategi, menempuh jalur yang tidak biasa dilalui. Tidak mentang-mentang Nabi, ya sudah malaikat, kita ada jaminan dari malaikat, sudah kita lewat saja jalur itu. Nah, ini arti tidak mohon maaf kalau bahasa kita tidak berani menunjukkan berani babi begitu ya, kalau istilah orang tua dulu ya, dengan
tanpa perhitungan begitu, langsung main begini saja. Apalagi, nah kalau kita berbicara tentang ini, ya mestinya kita malu dengan Nabi. Ya. Jadi yang sampai kita mempunyai pemahaman tentang tawakal, tapi dengan tawakal yang keliru gitu. Sudah tawakal saja sudah. Nah, kita lihat, ingat peristiwa Nabi itu. Bagaimana memaksimalkan tawakal, tapi juga memaksimalkan ikhtiar. Itu yang sering kami sampaikan, maksimalkan ikhtiar dan maksimalkan tawakal. Nah, itu salah satu contoh Nabi, peristiwa hijrah itu. Ya, tapi tidak mentang-mentang Nabi, tidak mentang-mentang Rasul, lalu membuat keputusan misalnya dengan alasan tawakal. Kita tahu kurang apa ketawakalan Nabi. Ya, beliau makhluk paling sempurna dalam berbagai halnya. Tapi tetap beliau maksimalkan ikhtiar, namun juga memaksimalkan ketawakalnya. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, karena waktu juga kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala, ya, diselamatkan dunia dan akhirat. Yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang benarnya semata-mata fadhal daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Hadan wa ikum ajmain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.